warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Tutut. Selamat siang Ibu. Ya, baik Bu, pada siang ini kita akan melakukan percakapan coaching. Saya sebagai supervisornya, kemudian Bu Tutut sebagai coaching, dan Ibu Wiwin sebagai coaching. Nah, Bu Tutut, sebelum kita melakukan coaching, bisa kita berbincang-bincang terlebih dahulu? Boleh Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya lakukan di sini ya, Bu Tutut. Yang pertama, jadi siang ini Bu Tutut sebelum melakukan coaching nih, Ibu ini ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Saya di sini ingin mengembangkan potensi Kristen ya Bu ya, atau kita kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif dan kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Baik Bu. Nah Bu, di antara ketiga kompetensi tersebut, bagian mana nanti yang ingin saya amati? Saya menginginkan bagian yang diamati itu menjadi pendengar yang aktif dan kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi Ibu ingin diamati menjadi pendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah Bu, lanjut ya. Bagaimana kira-kira penilaian Ibu terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Menurut saya kita dari kan kita ini ingin mengembangkan kompetensi coaching dengan alur tirta. Nah, bagaimana tanggapan Ibu tentang hal ini? Apa kira-kira tujuan Ibu nanti? tujuannya dari coaching ini diharapkan coaching menemukan solusi dari permasalahannya itu. Oh, ya. Baik Bu. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu. Apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini nantinya? Harapan saya dari observasi ini kita mendapatkan umpan balik dari coaching ya Bu. Itu harapan saya. Baik Bu, bagus sekali. Ibu bisa mulai langsung dengan Ibu Wiwin. Nanti akan saya amati selama proses berlangsung ya Bu Wiwin dan Bu Tutut. Silahkan dimulai. Baik Ibu, jadi kita melakukan coaching ya Bu ya. Saya sebagai coach dan Bu Wiwin sebagai coaching. Baik Ibu, selamat pagi Bu Wiwin. Bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu Tutut, alhamdulillah baik. Kabar Ibu gimana? Alhamdulillah baik ya Ibu. Bagaimana? Sepertinya ada masalah ini Bu hari ini Bu. Iya Bu, begini, saya memiliki sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Di sekolah, saya kan mengampu mata pelajaran matematika, tetapi saya mendapat tugas tambahan menjadi guru mata pelajaran informatika, di mana mata pelajaran ini masih baru bagi saya. Jadi Ibu lebih kepada proses pembelajaran ya Bu ya. Ternyata Ibu mendapat tugas tambahan yaitu mengajar mata pelajaran yang baru bagi Bu Wiwin ya Bu ya. Iya Ibu, kurang lebih seperti itu. Baik Ibu, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, saya ingin bertanya, kira-kira apa nih harapan Ibu dari diskusi kita hari ini Bu? Harapan saya dari perbincangan ini, saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi gitu. Jadi Ibu menginginkan kita mendapat solusi ya Bu ya dari permasalahan Ibu tadi. Menurut Ibu, kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan atau strategi pembelajaran yang bagaimana yang sesuai menurut Ibu? Langsung ke strategi Bu, stop dulu Bu. Selamat pagi Bu Wiwin, bagaimana kabarnya hari ini? Pagi Bu Tutut, alhamdulillah baik. Kabar Bu Tutut bagaimana? Alhamdulillah, saya juga baik Ibu. Sepertinya Ibu hari ini ada masalah ya Bu ya? Iya Bu Tutut, jadi begini, saya memiliki sedikit permasalahan dalam pembelajaran. Kebetulan di sekolah saya mengampu mata pelajaran matematika, tetapi
saya juga diberikan tugas tambahan sebagai guru informatika, di mana mata pelajaran informatika ini masih baru bagi saya, Bu. Baik Ibu, jadi ini lebih kepada proses pembelajaran ya Bu ya. Ternyata Ibu mendapat tugas tambahan mengajar mata pelajaran yang baru bagi Bu Wiwin ya Bu ya. Iya Ibu, kurang lebih seperti itu. Baik Ibu, sebelum kita melanjutkan diskusi ini, saya ingin bertanya nih, kira-kira apa harapan Ibu dari kita melakukan diskusi ini? Melalui diskusi ini, saya berharap bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi tadi, Bu. Baik Ibu, kalau boleh saya tahu, kira-kira situasi apa yang sedang Ibu hadapi saat ini? Jujur seperti ini, ketika pembelajaran informatika masuk ke kelas itu saya sering bingung, Bu, mau menggunakan strategi pembelajaran seperti apa, saya mau di kelas nanti seperti apa. Jadi saya bingung ketika mau belajar informatika. Jadi Ibu itu ya Bu ya, masih bingung akan melakukan pembelajaran yang seperti apa ya Bu ya, strateginya seperti apa. Jadi menurut Ibu nih, kira-kira strategi pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran informatika itu yang seperti apa ya? Saya sudah mencoba berbagai strategi pembelajaran, betul, tapi menurut saya sejauh ini belum ada strategi yang benar-benar efektif yang saya temukan, betul. Iya. Jadi menurut Ibu strategi yang efektif itu yang seperti apa Ibu? Menurut saya strategi yang efektif itu ketika saya bisa menciptakan suasana kelas yang nyaman, membuat siswa aktif dalam pembelajaran, dan mendapatkan umpan balik dari siswa, serta mungkin siswa juga merasa senang ketika belajar dengan saya, seperti itu, betul. Iya, jadi itu ya Bu ya, menurut Ibu strategi pembelajaran yang menarik menurut Ibu ya Bu ya. Kemudian strategi pembelajaran yang mampu membuat siswa Ibu aktif itu dan bersemangat dalam belajar itu yang seperti apa ya? Menurut saya yang strategi pembelajaran yang membuat siswa mampu aktif dalam pembelajaran itu mungkin salah satunya bisa menggunakan problem based learning atau PBL, di mana PBL ini adalah strategi yang mengandalkan belajar yang berpusat pada siswa, kolaboratif, kontekstual, diarahkan sendiri dan reflektif. Selain itu, PBL ini juga siswa dihadapkan kepada situasi belajar yang berbasis masalah, seperti itu. Baik Ibu, jadi seperti itu ya Bu ya. Selain itu kira-kira apa lagi yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam menimbulkan semangat dalam pembelajaran Ibu? Mungkin karena informatika ini juga berkaitan dengan TIK atau komputer seperti itu, atau laptop ya Bu Tutut. Saya juga akan menggunakan atau membawa siswa langsung ke labor. Mungkin dengan praktek langsung siswa bisa bersemangat dalam pembelajaran saya, seperti itu. Jadi menurut Ibu strategi lain itu ya Bu yang membuat siswa semangat itu jadi dibawa langsung atau praktek langsung ke labor ya Bu ya. Bagus sekali Ibu rencana yang akan Ibu lakukan. Kira-kira siapa saja nih yang akan Ibu libatkan dalam rencana ini Ibu? Kebetulan karena guru informatika di sekolah itu masih saya satu-satunya ya Bu Tutut, mungkin saya bisa bekerja sama dengan guru matematika, dan mungkin juga bisa dengan guru seni Bu Tutut, membuat poster-poster yang menarik yang bisa ditempelkan di labor, sehingga ketika masuk ke labor komputer siswa tidak hanya dihadapkan langsung dengan komputer tapi dengan suasana yang sudah nyaman, seperti itu. Baik Ibu, jadi selain kita praktek langsung ke labor, jadi kita juga membuat poster-poster ya Bu untuk membuat anak-anak semakin semangat ya Bu ya. Bagus sekali nih rencana Bu Wiwin untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya, alhamdulillah Bu, berkat berbincang dengan Ibu hari ini saya bisa menemukan jalan keluar dari permasalahan saya tadi. Alhamdulillah Ibu. Dan selanjutnya rencananya kapan Bu Wiwin akan melaksanakan rencana aksi ini? Rencananya saya akan melakukannya minggu depan, Bu Tutut, karena dalam minggu ini saya akan menyiapkan dulu perangkat pembelajaran seperti
pembelajaran yang saya gunakan itu. Oke Ibu, jadi itu tadi ya Bu ya, rencananya akan secepatnya ya Bu ya. Kira-kira nih kapan nih saya bisa mendengarkan kabar baik dari Ibu atas hasil aksinya tadi? Bagaimana kalau seminggu lagi Bu Tutut, apakah Bu Tutut punya waktu? Oke, saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih juga untuk waktunya hari ini ya Ibu. Baik Ibu, sama-sama. Baiklah Ibu Wiwin dan Ibu Tutut, karena kita telah selesai melaksanakan coaching tadi, ada beberapa pertanyaan lagi pada tahap 3 yang harus saya tanyakan kepada Bu Tutut terkait pelaksanaan Bu Tutut sebagai coach tadi. Kita mulai ya Bu Tutut. Iya Ibu. Bu Tutut, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu Tutut pada kompetensi yang telah Ibu ajukan yang 2 tadi, yang 3 tadi Bu Tutut? Menurut saya perform yang sudah saya lakukan tadi Bu, menurut saya saya lakukan menurut alurnya ya Bu, alur kita yaitu dengan present atau dengan kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, kemudian juga membuat pertanyaan yang berbobot. Itu menurut saya Bu. Oke, baik Bu Tutut. Berarti Bu Tutut sudah melaksanakan sesuai alurnya dan sesuai dengan kompetensi tadi ya. Nah, apa yang membuat Ibu berpikir demikian Bu? Karena saya tadi sudah melakukan sesuai tahapannya ya Bu ya. Yang pertama saya lakukan pembukaan, terus kemudian melakukan pertanyaan berbobot dan saya juga menjadi pendengar yang aktif ya Bu ya, dan saya juga menemukan kata kunci ya Bu ya untuk coaching menemukan solusinya dari permasalahan tersebut. Nah, Ibu sudah melaksanakan sesuai tahap-tahapnya ya Bu ya. Nah, Bu Tutut, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Ibu. Baik Bu Tutut, sepanjang perjalanan Ibu coaching dan Ibu melakukan peran sebagai coach tadi, menurut saya Ibu sudah melakukan present, mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan berbobot dengan baik. Nah, sesuai dengan standar yang kita rujuk ya Ibu. Nah, bagaimana pendapat Ibu Tutut dengan penilaian saya ini? Kalau memang menurut Ibu seperti itu, alhamdulillah Ibu, berarti memang saya sudah melakukan sesuai alurnya ya Bu ya. Begitu Ibu. Baik Bu Tutut. Namun demikian ya Bu Tutut, saya juga melihat hal-hal yang masih perlu Ibu Tutut kembangkan. Misalnya tadi di saat Bu Tutut memberikan pertanyaan tentang cara penyelesaian solusi permasalahan, Bu Tutut bisa lebih lagi dalam menggali kemampuan kompetensi si coach dengan lebih lagi mengajukan pertanyaan yang lebih tajam lagi Bu Tutut ya. Nah, bagaimana pendapat Ibu itu? Baik Ibu, terima kasih banyak karena Ibu telah memberikan masukan terhadap saya untuk bagaimana baiknya lagi selanjutnya ya Bu. Jadi saya harus memperdalam lagi pertanyaan untuk coach ya Bu ya, untuk menggali kemampuannya untuk menemukan solusinya sendiri ya Bu. Iya, benar Bu Tutut. Jadi saya itu yang akan saya perbaiki untuk kebaikan selanjutnya Ibu. Iya. Baik Bu Tutut. Jadi ini Bu Tutut, bagaimana sih rencana Bu Tutut ke depannya terkait peningkatan diri Bu tentang coaching ini Bu Tutut? Tentunya saya akan melakukan coaching lebih sering lagi ya Bu ya, dan kemudian mendalami lagi bagaimana proses coaching itu, dan saya ingin lebih memahami lagi bagaimana itu tadi Bu, proses coaching itu tadi. Ya, berarti Bu Tutut akan lebih sering lagi melakukan praktek coaching dan menambah ilmu pengetahuannya tentang coaching ini ya Bu. Iya Ibu. Ya. Dari diskusi kita ini Bu, apa yang sudah terbayang yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kemampuan coaching Ibu itu kira-kira ke depannya? Saya berencana nih Bu, saya lebih belajar atau mencari referensi lain ya Bu ya, contohnya dari
YouTube. Jadi untuk refleksi diri saya ya Bu ya. Selain itu saya juga ingin mengikuti pelatihan atau sering praktek langsung gitu melakukan proses coaching itu Ibu. Bagus sekali ya Bu. Berarti Ibu nanti akan mencari secara daring atau luring melalui pelatihan atau secara YouTube mungkin ya Bu ya. Kemudian nih Bu, dari hasil-hasil ini nanti akan saya tuliskan di lembar pengamatan yang tercatat ke dalam form supervisi akademik ya Bu Tutut. Nah, sebagai penutup nih Bu Tutut, apa ya manfaat yang sudah Bu Tutut dapatkan pada hari ini Bu Tutut? Manfaatnya setelah proses coaching ini Bu ya, saya jadi tahu bagaimana itu kita coaching itu yang seperti apa, prosesnya itu seperti apa, alurnya seperti apa, dan kita juga bisa menjadi teman diskusi ketika teman kita sedang ada masalah itu Ibu. Luar biasa sekali manfaat yang kita rasakan untuk kegiatan coaching ini ya Bu Iya, Tutut. Baiklah Ibu Iwin dan Ibu Tutut, saya rasa untuk tahap ini cukup sekian. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, itu nih lanjutin nah. Mbak, kok cara menyimpannya? Ayo masuk.